mata, ya. Tapi kita beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada gitu. Saya bukan berbicara seperti itu. Sama di Kristen. Di Kristen tidak melihat Yesus yang di tahun 2025 ini, tapi iman di dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan. Itu bukan yang saya bicarakan kepada Bang Oki. Yang saya bicarakan dengan Bang Oki, di mana letak keadilan Yesus itu sebagai Tuhan bagi mata, bukan bagi iman, bukan. Ya. Sedikit orang di zaman pertama, di abad pertama, Bang Oki, ya, di satu kampung, mereka melihat Tuhan dengan biji matanya gitu, ya, dengan biji matanya. Lah, kita sekarang di tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Ini mana keadilan Yesus bagi mata kita mana? Itu yang saya tanyakan, bukan berbicara masalah iman, bukan. Tapi keadilan, sifat keadilan Tuhan. Kalau Allah apakah adil? Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang adil? Karena sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, dia kagak nongol. Kagak nongol dia. Itu Tuhan yang adil gitu. Tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Makanya tidak bisa kita memikirkan zatnya. Dia tidak dapat dilihat. La tudrikuhul absar gitu. Tidak dapat dilihat dengan mata Tuhan itu. Adil Tuhan yang kagak nongol itu. Karena nggak ada yang bisa melihat dari makhluknya. Nah sekarang yang saya tanyakan, Tuhan yang nongol ini di satu kampung di abad pertama, oh sedih kali saya ya kagak bisa lihat Tuhan. Sedangkan orang di abad pertama bisa lihat Tuhan. Saya di tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa? Adilnya di mana? Itu yang saya minta sama Bang Oki. Kalau Allah kan mau manusianya buta, mau manusianya kagak buta, tetap sama-sama kagak bisa dilihat Allah itu, mau buta atau kagak. Nah, ini tolong jelaskan ya, di mana letak keadilan Yesus yang nongol di Nazaret ini bagi mata kita. Terus mana keadilannya bagi orang buta? Kasihan orang buta kagak bisa lihat gitu. Kagak bisa lihat Tuhan nongol. Itu nggak ada adilnya Bang Oki. Makanya saya minta kepada Anda, di mana letak keadilan Yesus bagi mata kita? Silakan. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, sudah kita tanggap ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan perjelas lagi ya, teman-teman. Tapi yang saya bingung ya, tujuan kita beriman kepada Tuhan, kenapa cuma untuk keadilan mata aja? Hah? Tujuan kita beriman kepada Tuhan, kenapa cuma untuk keadilan biji mata aja? Loh, kita beriman kepada Tuhan itu supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kenapa tujuan kita bertuhan, terus letak keadilan Tuhan itu cuma kita gambarkan dengan biji mata kita aja? Astaga, ya kan? Nah teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan teman-teman ya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus para Parakletosnya, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami punya Tuhan itu yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu Alkitab berbicara. Itu bentuk keadilan Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu bentuk keadilan Tuhan kami. Ulangan 10 ayat 17. Kami punya Tuhan yang adil. Nah yang saya bingung, kenapa keadilan Tuhan itu cuma dilihat dari mata? Kenapa? Tujuan kita bertuhan berarti cuma untuk keadilan mata saja. Tujuan kita bertuhan itu supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Makanya kami punya Tuhan itu yang adil.
Walaupun orang buta tidak bisa melihat secara langsung, tetapi Tuhan ada di segenap hati kami. Itu bentuk keadilan Tuhan kami. Ya, jadi kami punya Tuhan itu yang adil. Nah, Pak Ustadz Yusuf tadi kenapa tidak menanggapi ya? Kenapa? Ketika Pak Ustadz Yusuf tadi berbicara, tidak ada serupa dengan Allah. Kenapa? Allahnya Pak Ustadz Yusuf disamakan dengan bulan. Kenapa tidak ditanggapi? Nah, terkait dengan hadis Ahmad 15717, tolong datanya. Di mana Tuhan itu adalah Allah? Di dalam hadis Ahmad 15717. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, ketika Pak Ustadz tadi bilang kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Oke, kita bukakan ya teman-teman ya. Makanya enak itu diskusikan pakai data gitu kan. Oke, kita bukakan di dalam Sahih Muslim. Sebentar ya, saya bukakan datanya teman-teman. Oke. Sahih Muslim 3406, derajatnya sahih. Kita bacakan ya teman-teman ya. Oke. Kita bacakan. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Lah di sini kenapa tangannya Allah itu kanan semua? Ini. Kenapa kanan semua? Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Pertanyaan saya, kenapa tangan Allah itu kanan semua di dalam hadis Muslim 3406? Yang pertama, yang kedua jangan lupa ditanggapi. Kenapa Allahnya Pak Ustadz Yusuf itu disamakan dengan bulan? Ya, kenapa disamakan dengan bulan? Nah terus juga narasi Pak Ustadz itu kalau bisa harus bersumber dari data ya Pak Ustadz. Karena saya bisa tunjukkan datanya. Kalau kami punya Tuhan itu yang omnipresent, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka kau hadir di tengah-tengah mereka. Saya akan tunjukkan datanya setelah ini. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya teman-teman. Ini ya hadis yang tadi ya, Musnad Ahmad tadi ya. Di sini ya teman-teman menceritakan dari bapaknya berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Engkaukah Tuan Quraisy? Dia nanya Nabi. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Ya. Maksudnya apa? Ya. Segala pemilik itu kata Nabi Muhammad hanyalah milik Allah, termasuk dirinya. Diri Nabi Muhammad itu milik Allah, gitu maksudnya. Ya. Bukan berarti Tuhan bisa disematkan kepada Allah. Di situ Nabi Muhammad SAW merendah beliau, ya, merendah karena apa? Ditanya oleh seorang Quraisy, engkaukah tuannya Quraisy? Hakikat Tuhan kata Nabi Muhammad hanyalah Allah, gitu. Yang berkuasa itu hanyalah Allah, pemilik itu hanyalah Allah. Itu maksud Nabi, ya. Terus Bang Oki juga ya, Allah disamakan dengan bulan. Bukan. Di situ di hadis itu bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ya, sebagaimana kita melihat bulan purnama yang terang. Artinya apa? Nabi Muhammad itu menjelaskan penglihatan kita di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Kita melihat
Tuhan itu nanti di surga melihat Allah itu sebagaimana kita tidak kesusahan melihat bulan. Bukan berarti Allah disamakan dengan bulan, bukan. Gimana sih Bang Oki ini? Ya, jadi yang dimaksud Nabi Muhammad itu kita melihat bulan tanpa halangan gitu. Ya, bulan itu terang, kita lihat kan kayak gitu, nggak ada halangannya gitu. Begitu ya yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 ya, umat Islam akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga bagaikan kita melihat bulan. Ya, maksudnya nggak ada halangan, jelas gitu loh. Bukan Allahnya sama dengan bulan. Kacau juga Bang Oki ini. Tuh jawabannya ya Bang Oki, udah saya tanggapi dua-duanya ya. Terserah terima atau kagak ya. Sekarang saya mau menanggapi apa yang Anda katakan kepada saya. Apakah beriman itu hanya sebatas penglihatan? Kagak Bang Oki. Apakah keadilan itu hanya sebatas penglihatan? Kagak Bang Oki. Ya, di sini kita menguji eksistensi Tuhan dengan sifatnya. Itu yang saya maksud. Ya, menguji eksistensi Tuhan dengan sifat. Salah satunya adalah Dia Maha Adil gitu. Ya, Maha Adil. Kalau kita berbicara iman, ya semua orang beriman. Saya beriman kepada Allah, meskipun gak melihat. Bang Oki beriman kepada Yesus, meskipun kagak melihat. Tahu saya gitu. Tapi keadilan bagi mata mana? Contoh nih ya, Tuhannya umat Islam ya Bang Oki ya. Tuhannya umat Islam itu Maha Adil. Dia menciptakan bumi ini ya, menciptakan bumi ini, lalu Dia memberi seluruh manusia napas. Bukan cuma Muslim yang Dia kasih, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, mau kagak percaya dengan Dia, mau ateis, tetap Dia adil kepada makhluknya. Tetap kita bisa menghirup udara. Itulah namanya keadilan Tuhan. Nah, sekarang saya mengecek keadilan Tuhan dari mata gitu lah. Dari mata. Karena Tuhan itu Maha Adil. Kalaunya dari mata, gimana orang buta? Tuhan sempat turun tapi orang buta gimana? Gak bisa lihat. Tuhan sempat turun di abad pertama. Saya 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Protes saya, ya. Protes saya. Enak kali orang zaman pertama kalau kayak gitu. Protes saya, ya, nggak adil Tuhan ini nongol di abad pertama doang. Seharusnya Dia nongol juga di 2025 ini. Itu yang saya maksud Bang Oki. Mana keadilan Tuhan Anda bagi mata? Bukan berbicara masalah keimanan sebatas mata, bukan. Tapi kita menguji sifat keadilan Tuhan yang Maha Adil gitu ya. Yang Maha Adil, mari kita uji gitu. Tuhan siapa yang adil? Antara Islam dan Kristen. Kenapa Tuhannya nongol? Kalau nongol pasti nggak adil. Tolong sekali lagi dijawab, di mana letak keadilan Tuhan Anda bagi mata kita di tahun 2025 ini. Oke teman-teman, berulang kali kita sudah sampaikan ya teman-teman ya. Bentuk keadilan Tuhan itu bukan cuma kita melalui mata. Bentuk keadilan Tuhan itu teman-teman, kita ini yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, kita tidak mati di dalam kebinasaan. Itu yang pertama. Itu bentuk keadilan Tuhan. Yang kedua teman-teman, kalau bicara tentang keadilan Tuhan sudah saya tegaskan tadi. Di dalam Alkitab jelas tertulis, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami punya Tuhan itu yang maha hadir. Kami punya Tuhan itu yang tidak terbatas oleh jam-jam tertentu, oleh waktu-waktu tertentu. Jam berapapun kami berkumpul menyebut dan memuliakan nama Tuhan, maka kami punya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Jelas tertulis di dalam Alkitab, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tidak terbatas di jam-jam tertentu, tidak terbatas di waktu-waktu tertentu. Baik orang yang buta, orang yang bisa melihat, Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Secara mata mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di segenap hati kita. Itu ya teman-temannya. Nah, yang saya bingung itu kenapa keadilan Tuhan itu cuma bisa kita katakan Tuhan itu tidak adil karena kita tidak melihat Tuhan. Itu aja. Lah kenapa? Keadilan Tuhan itu cuma terbatas dengan mata, itu loh. Ya. Nah, terkait dengan jawaban Pak Ustadz Yusuf Pei, tolong Pak, ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf Pei, kan saya sebutkan datanya. Saya sebutkan ayat-ayat Alkitabnya. Tentang Tuhan kami itu hadir, omnipresent, kami punya Tuhan itu yang maha hadir. Itu. Dari tadi Pak Ustadz Yusuf Pei tidak menunjukkan data sama sekali. Oke Pak Ustadz, yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Yusuf Pei, ini ya, yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Yusuf Pei. Di dalam Sahih Bukhari 1077, derajatnya Sahih, Rabb tabaraka wa ta'ala, kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti akan dipenuhi, dan siapa yang memohon ampun. Pertanyaan saya, Pak, kenapa turunnya Pak cuma di sepertiga malam? Kenapa Pak? Kenapa Allahnya Pak Ustadz Yusuf Pei itu cuma hadir di sepertiga malam? Data ada jelas, Sahih Bukhari 1077. Kenapa itu? Kenapa Tuhannya Pak Ustadz Yusuf Pei itu cuma hadir di sepertiga malam? Oke, kalau berbicara tentang keadilan, sebentar ya teman-teman ya, kita bukakan datanya. Ini kalau kita berbicara tentang keadilan, saya mau bandingkan dengan Pak Ustadz Yusuf Pei. Sebentar, surat 16. Saya bukakan dulu teman-teman. Quran 16. Bentar ya. Kalau kita mau tanya tentang keadilan. Sebentar ya, Quran 16, surat 16 ayat 93. Oke, teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di mana letak keadilannya? Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di mana letak keadilan? Pak Ustadz, kalau kita berbicara tentang keadilan, di mana letak keadilannya? Surat An-Nahl ayat yang ke-93. Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kenapa dipilih-pilih? Di mana letak keadilannya Pak Ustadz? Kalau kita berbicara tentang keadilan, kenapa ada orang yang disesatkan dan ada orang yang diberi petunjuk? Ayo, kenapa di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan kami menyesatkan kami? Kami punya Tuhan yang adil, seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan dijawab pakai data Pak Ustadz. Ya, tolong jawab pakai data. Sebentar ya teman-teman ya. Baik, saya jawab dulu ya. Yang dimaksud Allah turun di sepertiga malam ya teman-teman. Ini bagus kajiannya sebenarnya ya untuk masalah sepertiga malam. Makanya orang bertahajud itu sepertiga malam. Bang Oki, Anda perlu tahu ya, perlu tahu dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluknya. Sifatnya mukhallafatul lil hawadits di dalam agama Islam. Berbeda dengan makhluknya. Lalu apa yang turun di sepertiga malam dari Allah Subhanahu wa taala? Nih, ya. Dari penjelasan UNU online pun saya ambil ya sama dengan paham saya gitu. Nah, ini saya langsung aja ya, bahwa yang turun itu adalah kasih sayang Allah ya.
Makanya kasih sayang Allah diturun di sepertiga malam, bukan zat Allah atau bentuk fisik, bukan ya Bang Oki ya. Jadi seperti itu. Nih ya, di dalam kitab Fathul Bari pun juga dijelaskan seperti itu. Bukan Allah yang turun, zatnya bukan. Tapi kasih sayang Allah di sepertiga malam orang bertahajud minta makbul gitu. Ilmullahnya turun di sepertiga malam gitu. Terus segala hajat atau segala doa itu dinaikkan di sepertiga malam akan lebih mustajab. Itu maksudnya. Jadi itu adalah rahmat Allah yang turun di sepertiga malam. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang meminta ya, meminta kepadanya di sepertiga malam. Itu maksudnya, bukan berarti Allahnya nongol ya, bukan. Makanya jauhkan dulu pemikiran Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu, sifatnya mukhallafatul lil hawadits ya, berbeda dengan makhluknya. Oke. Terus yang kedua tentang masalah penyesatan. Allah menyesatkan yang Dia kehendaki. Baik, lalu di mana keadilannya bagi orang yang disesatkan, yang tersesat? Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Mana keadilan bagi orang kafir? Maka Allah memberikan keadilan dengan mengutus Rasulnya dengan kebenaran. Ya. Adil, Allah udah kasih jalan kebenaran dari Rasulnya. Contoh ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran. Selain kesesatan ada yang disesatkan, ada juga yang mengikuti kebenaran. Jadi bagi yang sesat ini dia dikasih Rasul untuk tidak jadi sesat gitu, untuk mengikuti Rasul tersebut. Itulah maha adilnya Allah. Bukan cuma kesesatan, tapi kebenaran juga Dia turunkan. Ya, melalui para rasulnya gitu. Ya, Allah menghendaki orang yang Dia sesatkan. Ya, tapi Allah juga menghendaki orang yang Dia kasih petunjuk melalui rasulnya. Itulah gunanya para rasul diutus untuk keadilan Tuhan semesta alam. Ya. Orang yang sesat agar dikeluarkan ke terang benderang. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tuntaskan saya jawab ya. Gitu ya teman-teman. Gampang itu. Jadi Bang Oki ya, saya rasa Bang Oki tadi stuck gitu. Stuck kenapa? Stuck dalam saya pertanyakan keadilan Tuhan Anda bagi mata, stuck di situ. Karena nggak bisa dijelaskan keadilan Tuhan Anda untuk mata, tapi Anda menjelaskannya dengan doktrin dan iman Anda, kan kayak gitu ya. Sedangkan saya minta keadilan sama manusia, sama mata gitu ya. Yang saya contohkan hidung ya, hidung semua manusia bisa bernapas apapun agamanya. Itulah Tuhan semesta alam yang adil gitu, memberi napas semua makhluk. Oke? Tuhan yang nongol ini ya, yang di abad pertama ini, mana adilnya bagi mata kita, bagi makhluk lainnya? Nggak ada. Tapi Bang Oki menjelaskan hanya dengan keimanan. Ya, itu no problem gitu. Kita hargai untuk jawabannya Bang Oki. Nah, terkait tentang masalah kosakata kami tadi, saya mau bertanya Bang Oki. Di dalam Kejadian 1 nomor 26 dan 27, kosakata kita di situ ya, marilah kita, kan gitu, kita. Di situ ada berapa Tuhan Bang Oki? Silakan. Oke. Ya teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman perbedaannya ya teman-teman. Silakan. Ya kalau Kristen ditanya, Alkitab menjawab. Ya kan, dari tadi Pak Ustadz Yusuf tidak menunjukkan data sama sekali. Oke Pak Ustadz bertanya tentang kata kita, siapa kata kita Pak Ustadz di dalam Alkitab itu? Oke, langsung aja saya jawab ya.
Merujuk kepada siapa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah. Di sini ada Allah, ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini ada Allah, ada roh, ada firman. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Alkitab menjawab itu. Siapa kata kita itu? Alkitab menjawabnya, Pak Ustadz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz, tentang masalah keadilan. Dari tadi saya sudah jelaskan ya teman-temannya. Tentang masalah keadilan. Ya, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan di tengah-tengah mereka. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itu data. Menjawab pakai data, tidak modal asumsi. Oke, saya tambahkan lagi Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Itu data, Pak Ustadz. Kita tidak melihat dia, kita tidak mengenal dia, tetapi dia menyertai kita. Makanya saya tegaskan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran, Tuhan Yesus mengutus parakletosnya yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Di situ ada kata melihat, itu berhubungan dengan apa, Pak Ustadz? Dengan mata. Kalau kami menjawab pakai data dan dalil, tidak pakai asumsi. Pak Ustadz, saya tidak tanya Allahnya yang turun atau siapanya. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz Yusuf ini, kenapa turunnya di sepertiga malam? Saya tidak bertanya siapa yang turun. Kasih sayangnya Allah atau Allahnya yang turun, saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, Pak Ustadz, yang saya tanya, kenapa turunnya di sepertiga malam? Dunia ini kan 24 jam, satu hari itu 24 jam. Kenapa turunnya cuma di sepertiga malam? Itu yang saya tanya. Alasannya apa? Jawab pakai data, pakai dalil. Ya Pak Ustadz ya, saya tidak tanya apa yang turun, kasih sayangnya Allah, Allahnya yang turun, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa Allah turunnya itu di sepertiga malam? Itu, tolong Pak Ustadz, jawab pakai data dan dalil. Seperti saya bertanya, menjawab Pak Ustadz dari tadi, narasi saya bisa saya pertanggungjawabkan pakai data dan dalil di dalam Alkitab. Ya, tentang kata kita, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjawab itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 yang Pak Ustadz tanyakan. Tentang keadilan Tuhan bagi mata, Yohanes 14 ayat 17 menjawab itu. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Kita tidak pernah melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Maka saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu ada di segenap hati kami. Itu bentuk keadilan Tuhan kami. Walaupun kami tidak melihat dia. Alkitab menjawab. Ya silakan Pak Ustadz supaya saya tidak menambah pertanyaan saya dulu. Saya cuma minta pertanggungjawabkan jawabannya menggunakan data dan dalil. Seperti saya menjawab Pak Ustadz Yusufi. 3 ayat yang saya tunjukkan Pak. Dari semua pertanyaan Pak Ustadz Yusufi. Alkitab menjawab itu. Tolong jawab pakai data dan dalil. Kenapa turunnya di sepertiga malam? Kenapa tidak di waktu lain? Alasannya apa? Berikan saya data dan dalilnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi enak. Diskusi itu menggunakan data dan dalil. Teman-teman Kristen, oke. 1 jam ya Pak Ustadz ya. Berarti gimana ini? Sebentar lagi 20.37 sesuai perjanjian kita. Karena habis ini saya jawab dulu closing atau gimana? Habis ini Pak Ustadz jawab, terus Pak Ustadz closing, berarti Pak Ustadz Yusuf 10 menit habis itu saya. Oh baik, ya silakan.
Oke, Bang Oki, kenapa Allah turun di sepertiga malam? Kenapa bukan waktu lain? Itulah Bang Oki ya, karena di waktu tersebut mempunyai keutamaan dan keistimewaan. Jadi seperti itu. Kenapa utama dan istimewa? Karena pada saat itu orang tertidur lelap, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan hambanya yang berdoa, yang sholat malam, dia akan langsung urusannya itu, doanya itu langsung dia angkat kepada dia. Itu maksudnya ya, kenapa dipilih malam? Karena kalau siang orang banyak doa, ada orang yang tahajud malamnya yang meminta kepada Allah, maka langsung diangkat doanya, karena waktu itulah istimewa ya. Nih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam bukan karena waktu lain tidak istimewa, karena pada waktu tersebut ya keutamaan dan keistimewaan sendiri. Seperti malam terakhir adalah waktu yang penuh ketenangan dan kesunyian, di mana umat manusia umumnya tertidur, sehingga seorang hamba dapat lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Oki ya. Makanya kalau saya mau sholat mengadu kepada Tuhan saya ya tengah malam Bang Oki, saya ngadunya ya, bukan siang. Gitu, ngadunya tengah malam saya, bukan siang. Jadi kenapa sepertiga malam? Itulah keistimewaannya ya. Allah langsung gitu dengan hambanya yang meminta, langsung menaikkan doanya. Jadi kayak gitu. Nah, berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya, saya tidak memaksakan Bang Oki juga tentang masalah keadilan tadi, tapi saya hanya mengajak Anda, ya marilah kita berpikir gitu ya, berpikir bersama ya kepada kawan-kawan. Masa Tuhan nongol? Kalau nongol pasti kagak adil, kagak adil. Kenapa saya bilang Tuhan yang nongol itu kagak adil? Karena ya semua manusia tidak dapat melihat dia. Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang kagak nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Adil dia terhadap seluruh manusia. Ya, gitu. Jadi seperti itu Bang Oki. Untuk masalah yang lain-lainnya juga ya, sebenarnya sih saya mau bertanya sama Bang Oki ya, tapi keburu closing udah. Jadi ini hanyalah sebuah jawaban saya kepada Bang Oki, karena kita tidak membahas materi lagi ya. Habis ini closing statement dari saya. Jadi saya berkewajiban untuk menjawabnya saja gitu ya teman-teman semuanya. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat maha adil ya. Kalau kita melihat ya, ada juga sifat Allah yang lainnya. Contoh ya sifat 20 ya, wujud artinya ada, qidam ya artinya terdahulu, baqo artinya kekal ya, wujud qidam baqo, mukhallafatul lil hawadits berbeda dengan sesuatu yang baru ya, qiyamuhu bi nafsihi dia berdiri sendiri. Jadi katakanlah Allah itu maha kuasa ya, maha berkehendak iradah gitu ya. Jadi kagak perlu istirahat, kagak perlu melemahkan dirinya, karena nggak pantas bagi Tuhan ya, nggak pantas bagi Tuhan merendahkan dirinya sendiri gitu ya. Bukan berarti kita yang meremot Tuhan teman-teman, bukan ya, tapi Tuhan semesta alam yang apa? Yang memberitahu sifat-sifatnya kepada manusia melalui kitabnya, melalui pewahyuannya. Bukan berarti kita membatasi Tuhan. Oh Tuhan kagak bisa jadi manusia, bukan ya. Artinya kalau kagak jadi manusia kamu membatasi Tuhan, bukan. Tapi Allah yang menjelaskan bahwa dia jadi manusia itu tidak cocok karena lemah. Lam yalid wa lam yulad ya. Gitu
itu maksudnya tidak cocok, kata Allah, dia jadi manusia. Jadi seperti itu, bukan kita yang membatasi, tapi Allah menjelaskan tidak pantas bagi dirinya dia jadi manusia. Makanya kan di kitab Bang Oki di bilangan 23 nomor 19 tuh ya, Perjanjian Lama, Allah bukanlah manusia. Ya, ini closing statement kebersamaan kita dengan Bang Oki ya teman-teman semuanya. Saya 5 menit dari yang kita diskusikan ini di closing statement ini ya teman-teman semuanya. Saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya ya, tidak perlu kita cari Tuhan itu di mana langit lapis berapa, nggak perlu ya, nggak perlu. Karena apa? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dia dekat dengan Anda. Kagak perlu Anda cari di lapisan langit, kagak perlu ya. Itu Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan, dia juga melihat gitu. Setiap gerak-gerik kita dia tahu gitu. Dia tahu seluruh manusia di dalam kontrolnya ya. Seluruh manusia dalam kontrolnya. Artinya gini ya, bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman Kristen atau di luar agama Islam, ini pesan saya. Jika Anda berdiskusi dengan umat Islam tentang masalah ketuhanan, jauh-jauh dulu di pemikiran Anda itu ya, bahwa Tuhan itu sama dengan makhluknya. Terkait tadi yang baru saya ingat ya, tangan kanan Allah ada 2. Nah, ini terkait tentang tangan kanan Allah ada 2, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berganda-ganda memberikan rahmatnya kepada makhluknya ya. Contoh, kalau kita ya memberi kepada manusia ya, memberi kepada manusia, kita kasih nih, orang ngucapin apa? Terima kasih ya kepada kita. Kan kayak gitu. Orang cuma ucapin terima kasih kepada kita. Sudah gitu. Tapi kalaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia kasih, kamu minta apa lagi hai hambaku? Nah itu maksudnya tangan kanan 2 itu rahmatnya lebih besar daripada azabnya. Maksudnya itu Bang Oki ya. Nah gitu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya 2, rahmatnya lebih besar ya, ampunannya lebih besar ya daripada azabnya. Dia maha memberi. Kalau kita minta kepada Allah kita dapat, maka Allah akan ngomong lagi kepada kita ya, apalagi yang kamu mau hai hambaku. Itu maksud tangan kanan 2, bukan berarti tangan fisik Bang Oki. Kalaunya kita ya melihat pemerintahan zaman dulu, katanya raja itu memerintah dengan tangan besi, bukan berarti rajanya tangannya besi gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah ilmu takwil ya Bang Oki di dalam agama Islam. Ada namanya ilmu takwil. Jadi buang dulu pemikiran Anda di dalam agama Islam bahwa ya Tuhannya umat Islam itu sama dengan makhluknya. Buang dulu. Karena kalau Anda berpikiran bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk, nggak bakalan Anda bisa nyambung diskusi dengan umat Islam tentang masalah ketuhanan. Jadi seperti itu. Ya itulah pesan saya ya sama Bang Oki semuanya ya. Wa ilahukum ilahu wahid qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa ya. Mari ya teman-teman semuanya kita menyembah Tuhannya para nabi yang disembah oleh Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW dengan cara sujud kepadanya. Ya mungkin itu aja penutup dari saya Bang Oki. Terima kasih banyak atas diskusinya. Semoga diskusi ini menjadi penambah wawasan serta edukasi untuk kita semuanya. Ya, dan kalaupun ada kosakata saya yang menyinggung ke Bang Oki ataupun ke penonton ya, saya memohon maaf. Nah, jadi seperti itu di closing ini. Jadi ambil video ini sebagai bahan pelajaran, bahan renungan untuk kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat
Ya, maha kuat subhanahu wa ta'ala, lagi maha suci, lagi maha tinggi. Begitu pula yang ada di kitab Bang Oki kan, maha suci lagi maha tinggi. Jadi ya itu ya kesimpulannya Bang Oki dari streaming ini, live ini. Saya berpesan kepada Bang Oki gitu, termasuk kawan-kawan Kristen, jauhi ya pikiran yang mengatakan bahwa Allahnya umat Islam itu sama dengan makhluk. Itu nggak bakalan nyambung gitu diskusi dengan umat Islam. Itu kesimpulannya. Terima kasih banyak Bang Oki atas diskusinya. Ya, alhamdulillah kita di penghujung acara. Silahkan giliran Anda. Oke, teman-teman, bentar ya. Teman-teman, kita mulai dari awal biar waktunya keluar. Silakan diterima, Ustaz. Oke, teman-teman, sebelumnya saya cuma mau tanggapi kitab bilangan yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Tolong jangan dipotong ayatnya. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Karena cuma manusia yang hidupnya berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Jadi kalau baca ayat Alkitab dibaca full, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, seperti biasa, ketika Bang Oki bertanya, disitulah Google keluar. Ketika Bang Oki bertanya, disitulah Google dan AI keluar. Berbeda, Kristen menjawab tanpa data dari Google. Alkitab sanggup menjawab siapa kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di mana bentuk keadilan Tuhan bagi mata? Yohanes 14 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Alkitab sanggup menjawab pertanyaan apapun dan Alkitab tidak butuh support dan dukungan apalagi dari Google dan AI. Ya, teman-teman ya. Berkali-kali itu. Nah, teman-teman, saya cuma mau sampaikan, ketika berdiskusi dengan Kristen, jauh-jauhkan pikiran kalau Tuhan itu tidak mampu bermujizat. Tuhan Yesus mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dengan mati terkutuk di dalam Galatia 3 ayat 13. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah perbedaan kualitas kita ketika berdiskusi. Kristen ditanya, Alkitab menjawab. Kristen bertanya, Google dan AI yang menjawab pertanyaan Bang Oki. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita harus terima jawabannya. Saya cuma mau sampaikan kepada teman-teman semua, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh jam-jam tertentu, oleh waktu-waktu tertentu. Kita punya Tuhan yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya teman-teman ya. Ya, saya mau sampaikan terima kasih dengan Pak Ustadz Yusuf PI untuk diskusinya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman Kristen, terima kasih banyak udah tap-tap layar, udah membagikan live ini. Terima kasih, kita sudah ada di ujung diskusi kita. Saya cuma mau sampaikan Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di setiap diskusi saya
Saya selalu bangga punya Alkitab. Saya selalu bangga punya Alkitab yang sempurna. Alkitab tidak butuh Google untuk menjawab pertanyaan lain. Alkitab tidak butuh AI untuk menjawab pertanyaan lain. Kita cuma butuh Alkitab untuk menjawab pertanyaan tentang keimanan Kristen. Untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Teman-teman, terima kasih banyak. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap pede kita sebagai orang Kristen. Kita punya Alkitab yang sempurna. Kita punya Alkitab yang tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain. Ya teman-teman ya, nggak apa-apa walaupun kita kalah peka, minimal kita berdiskusi menggunakan data dan dalil. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf PI, selamat malam. Sama-sama Bang Oki. Saya yang menyakiti hati Pak Ustadz Yusuf PI. Sama-sama. Oke, kita bubar ya. Oke. Ayo, di mana keadilan Yesus coba? Gak bisa jawab Bang Oki ya. Saya kan udah contohkan seperti napas ya, napas. Mau kau Kristen, mau kau Islam, mau kau Buddha, Hindu, ya Tuhan itu adil gitu. Semua dikasih napas, kan gitu. Nah Tuhan yang nongol ini kayak gimana ceritanya? Kayak gimana dia cara adilnya? Kan kayak gitu ya. Kalau kita mau berpikir ya teman-teman semuanya, seperti itu loh ya. Jadi teman-teman ambil hikmahnya di diskusi tadi. Kita akan lanjut ya teman-teman semuanya dengan Kristen Random. Jadi silakan kawan-kawan Kristen yang ingin berdiskusi dengan saya ya, naik dengan syarat open cam ya. Yang di YouTube ya ambil kopinya, bikin 1 galon dulu ya. Teman-teman semuanya, ya saya umumkan ya, kita sudah menyalurkan mushaf Al-Quran ke Aceh ya, di Lok Sumawe ya. Mereka bahagia banget di sana mendapatkan Al-Quran dari Anda semuanya. Terima kasih ya para donatur mushaf Al-Quran. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda semuanya. Dan jangan berkecil hati yang saya belum balas WA-nya ya. Nanti saya insya Allah akan balas WA dari bawah ya, dari yang terdahulu gitu. Sehari itu teman-teman chatnya itu ratusan gitu yang masuk. Waduh. Iya. Coba sabar dulu. Jadi teman-teman semuanya, jika Anda ingin ikut berpartisipasi, membelanjakan sedikit hartanya di jalan Allah, beramal jariah untuk memberikan mushaf Al-Quran kepada adik-adik kita yang ada di Ponpes penghafal Quran dan juga yang ada di TPQ maupun yayasan, silakan Anda untuk menghubungi saya di nomor yang ini ya, yang saya sematkan ini ya. Oke. Tuh ya, sabar ya, iklan dulu ya teman-teman. Capek saya kalau langsung debat ya. Capek saya yang di YouTube ya kalau saya langsung debat gitu. Kita lihat dulu siapa yang minta naik, ada berapa kan. Ini aja udah banyak nih di bawah ngantri. Sabar dulu ya, masa saya ngomong melulu dari tadi debat jeda lah 2 menit ya, sembari iklan kan kayak gitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, itu nomornya, nomor Wawa ya teman-teman semuanya, silakan dicatat aja gitu ya. Kalaupun saya lama membalasnya, saya orangnya kagak apa ya teman-teman, HP itu nggak selalu di tangan saya itu ada jam-jamnya melihat HP saya. Ada jam-jamnya, biasanya pada asar dengan habis live streaming, kayak gitu ya. Silakan untuk menghubungi di situ. Terus kalau Anda teman-teman semuanya meminta nomor rekeningnya langsung ya, nomor rekeningnya langsung, kita sedang mengumpulkannya di Bank BCA atas nama saya sendiri. Saya belum update yayasannya teman-teman. Nanti insya Allah saya urus lah. Kagak ada waktu saya tuh ya. Tuh banknya Bank BCA ya teman-teman semuanya.
Alhamdulillah penyalurannya teman-teman sampai Lok Semawe. Satu yang saya masih bingung ini di daerah Lampung itu di tengah laut kayak gimana ke situ ya? Iya, kasihan kali di situ. Ada yang meminta tapi di petanya saya lihat di Lampung di tengah laut gitu, di pulau kecil. Kasihan banget itu. Makanya saya bingung gimana caranya. Oke, sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya kalaunya Anda mengirimkan untuk orang tua Anda ya tolong dikonfirmasi di WhatsApp saya gitu ya, dicatat karena tim audit mencatat nama orang tua Anda gitu ya. Kita biasanya juga mengadakan doa bersama untuk ini para donatur ya. Para donatur. Terima kasih banyak. Udah? Oke, sekarang lanjut. Iya, sampai subuh lanjut melulu kalian itu ya. Iya, sampai subuh kalian itu maunya lanjut melulu. Lanjut Ustaz, lanjut. Gak tahu mata saya sakit udah ngantuk 5 watt. Masih aja minta lanjut. Mana yang Kristen? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Islam ada yang mau disampaikan? Ada Pak Ustaz. Silakan. Begini Ustaz, ini rata-rata kan umat Kristen selalu mengutip ayat Yohanes 1:1 setahu kalau tidak salah. Yang bagaimana bunyinya Ustaz? Bagaimana? Yohanes 1 pasal 1 itu ya. Ya. Firman-Nya. Mengenai firman-Nya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 pasal 1 iya. Terus? Ya. Tapi kalau saya melihat di ayat Filipi 2:7 Ustaz, itu dia meninggal Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu nggak sinkron kayaknya Ustaz. Iya, itu doktrin Kristen itu. Doktrin Kristen bukan ajaran Yesus. Makanya Ustaz, saya ini ceritanya mau bertanya mengenai ayat itu, apa yang dikosongkan dan yang mengambil rupa seorang hamba itu siapa dan seorang hamba itu siapa? Pasti tujuan mereka ke Yesus, pasti jawabnya. Tapi bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Posisi di ayat 1 itu firman menjadi manusia. Bagaimana ceritanya itu? Ya kalau itu nanti kita diskusikan sama Kristennya lah. Kalau itu, kalau kita sesama Muslim kan saya pun perlu mempertanyakan kepada Kristennya, kan gitu. Ya. Jadi kan gitu Bang. Misalnya Ustaz, cuma untuk Ustaz ini menyampaikan kepada Ustadz, kalau misalnya ada para oten itu bilang firman menjadi manusia, Ustadznya boleh nggak kutip ayat itu, ayat Filipi 2:7? Filipi berapa Bang? Filipi 2:7. Filipi 2:7. Filipi 2:7 nomor? 2:7. 27 nomor? Filipi 2:7, Ustadz. Ketik saja Filipi 2:7. Filipi ya. Pakai F. Ayat Filipi 2:7. Filipi 27. Sebentar teman-teman, sebentar. Di laptop coba. Filipi 27.
Hanya hendaklah hidupmu. Filipi 1:27 ya? Ya, Filipi 1:27. Oh, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat. Bukan Ustaz. Bukan Ya? Ustaz, intinya bunyi ayatnya seperti ini. Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Oh, ya. Oke, itu ada, bisa dicari. Oh ya Ustaz. Ya itu saya dulu Ustaz, cuma menyampaikan saja itu. Boleh. Ya, makasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya cari itu. Oke. Sabar. Mana yang karisteng? No perdo. Gak ada yang bening. Gak ada. Maunya yang bening dulu. Iya. Bening gelas bening tuh. Selamat malam Bang. Malam Abang Mario. Kristen Islam. Kristen Bang. Open cam dulu Bang. Oke, thank you. Nah, ini Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya Bang. Mau bertanya. Oke, silakan. Nah, kita gantian nanya ya. Aku ini Bang penasaran. Kenapa kita orang Islam itu mengkafirin orang walaupun dia punya agama, misalnya Bang, sorry Bang. Bisa diperbesar volume suaranya gitu, kecil kali. Iya. Hmm. Jadi walaupun kami kan agama Kristen ya punya agama kan. Dan Hindu juga punya agama, Buddha punya agama. Lalu? Iya. Kedengaran ya? Dengar. Saya dengar. Tahu penonton. Kalau penonton gimana? Kecil sih suara Abang, kata penonton. Kecil ya? Iya. Tunggu Bang ya. Iya, kurang keras ya teman-teman. Sabar dulu. Mungkin masalah audio abangnya itu. Iya. Udah bisa dengar Bang? Tetap aja Bang, nggak ada perubahan suaranya dari tadi. Kalau saya sih bisa dengar abangnya. Tahu teman-teman. Kecil katanya suaranya. Kecil ya? Ya, jadi itulah pertanyaan saya Bang. Kenapa Islam itu mengkafirkan gitu? Iya, kalau menurut Kristen, kafir itu orang yang nggak punya agama gitu kan. Kalau menurut kami orang Kristen, orang yang Baik. nggak punya agama gitu. Bang, Anda tahu kosakata kafir itu tata kaidahnya dari mana gitu? Nggak tahu. Oh, baik, saya jelaskan sedikit ya. Kosakata kafir adalah bahasa Arab yang berwazan kafaro, artinya tutup. Oke?
menutup gitu. Nah, secara definisi dalam keagama ya, dalam agama kafir adalah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul-Nya. Ah gitu. Itu maksudnya. Orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi itu bukan kosakata yang jahat atau kasar, enggak. Itu kosakata yang halus. Bahkan kalau Anda ke Arab Saudi aja Bang ya, ke Arab Saudi itu ya, Anda melihat petani yang menggembur tanah tuh ya, lalu dia tutup, maka bisa petani itu disebut kafir gitu. Kenapa bisa disebut kafir? Karena dia menutup tanah. Nah gitu maksudnya. Jadi kafir itu adalah kosakata yang lembut daripada non-muslim. Kalau non-muslim Bang ya, non-muslim tidak. Muslim orang yang selamat. Non-muslim orang yang tidak selamat artinya. Wah, ngeri kali itu menurut saya. Iya, kalau kafir kan kalau kafir ya teman-teman. Kafir adalah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa aja nanti ya kemungkinan dia membuka hati, bisa gitu. Tapi kalau non muslim ya, waduh ya, non tidak muslim selamat, tidak selamat. Itu artinya apa? Menjustis. Gitu Bang. Jadi pahami kosakata bahasanya. Jelas Bang Mario? Iya Bang. Kalau kami di Kristen itu, orang kafir itu kan orang yang nggak punya sesembahan gitu, orang yang nggak punya Allah, nggak punya agama gitu. Orang yang nggak punya agama, itu ateis sebutannya. Iya ya. Kenapa Abang nanya itu? Ada apa emang? Tersinggung dengan kata itu? Jangan tersinggung Bang, itu kosakata halus itu. Bagi Anda aja yang kasar mungkin. Iya betul. Kami pun kasar kalau kami dengar itu kan, macam kami orang Kristen ini ya nggak punya agama gitu kan. Ya artinya kan Abang tahu ya kenapa orang di luar Islam dilabeli kafir gitu. Artinya kan itu bukan berarti menghina. Kan sekarang udah tahu gitu, kafir itu menutup hatinya untuk Allah dan Rasul-Nya gitu. Iya mengerti Bang. Iya sip. Boleh saya tanya Bang? Apa itu? Kalau saya nggak pintar-pintar kali kalau ini. Nggak pintar-pintar kali. Baik, pertanyaan saya yang di luar Alkitab aja dah berarti. Teman-teman ya, teman-teman kita coba yang tes psikolog dulu ya. Pertanyaan tes psikolog abangnya. Bang, gini, apakah di Kristen manusia itu ciptaan? Iya, baik. Terus apakah di Kristen Yesus itu manusia? Kalau Yesus itu bisa dikatakan manusia, bisa dikatakan Tuhan. Waduh. Iya. Yang mana itu? Yang mana? 200% setengah Tuhan setengah manusia atau kayak gimana gitu? Tapi kalau keyakinan Kristen iya bisa